All England itu salah satu pertandingan yang sebagai pemain tuh pengennya itu bisa juara di sana gitu loh. Saya baru ngalamin setelah pertandingan itu menang, itu badan tuh kayak melayang, kayak terbang. Kayak gitu Mas ya. Kayak beban tuh udah hilang Iya, semua. iya. Bulu tangkis menjadi topik beberapa hari terakhir karena petaka All England. Indonesia menjadi korban di cabang olahraga yang selama ini menjadi kedikdayaan Indonesia. Dan saat ini saya mendapat kehormatan yang sangat besar dapat duduk satu meja bersama legenda Indonesia, Mas Haryanto Arbi. Selamat pagi, Mas. Pagi, Mas. Terima kasih, Mas, telah menyempatkan diri ke Akurasi TV. Sama-sama, makasih. Jujur, ini sebuah kehormatan, Mas, karena dapat satu meja bersama legenda yang saya saat ini nonton di TV sendiri. Saat ini sibuk apa aja, Mas, sebelum kita berbicara tentang All England? Iya, biasanya sih masih di kantor ya. Buat apa, kan kita ada usaha Frapower. Jadi hampir tiap hari kalau nggak ada meeting di luar ya di kantor saja. Dan yang mungkin yang saya sedikit malu, saya jauh lebih muda dari Mas Haryanto, tapi badan saya sudah bongsor. Mas Haryanto masih cukup berpos. Gimana, Mas? Apakah ada rahasianya, Mas? Mungkin olahraga terus atau bagaimana, Mas? Ya masih badminton. Saya olahraganya masih badminton aja. Jadi seminggu hampir 3 kali lah masih main. Baik, Mas. Berbicara badminton, 2 pekan lalu, Mas, kira-kira, atau mungkin saat acara ini ditayangkan bisa sebulanan lalu, Indonesia dikagetkan, Mas, dengan adanya dipaksa WO oleh panitia All England. Pendapat pertama Mas bagaimana, Mas? Ya pertama sih kaget, juga sedih ya, karena tim kita sebagian sudah main kok tahu-tahu disuruh WO gitu loh semua gitu. Saat itu Mas mungkin apa yang pertama kali Mas lakukan, Mas? Apakah langsung berkomunikasi dengan pengurus, atlet, atau seperti apa, Mas? Enggak sih, karena ya cuma saya kan ngikutin dari media juga ya. Pas terakhir ada kontak sama Hendra aja. Dia cuma ya karena sudah kejadian ya dia harapannya biar cepat pulang lah gitu. Sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh BWF atau panitia dari All England, Mas? Seharusnya bila kondisi seperti ini. Kalau lihat kondisi kemarin kan permintaannya kan penjelasan dari BWF ya. Kan karena pemainnya itu sebagian kan sudah main, berarti sudah kontak semua sama pemain-pemain lain gitu loh sebelumnya kan. Harusnya kalau mau fair sih menurut saya ya, pertandingan itu di stop atau dihentikan karena semua pemain kan sudah saling sudah ketemu, sudah kontak semua ya. Termasuk dengan wasit, perangkat pertandingan, Iya, Mas. pasti. Karena biasanya kan sebelum main juga latihan atau sebelum pertandingan gitu kalau di pertandingan internasional ada ruangan khusus pemain gitu loh. Sebelum pemanasan atau pertandingan biasanya mereka kumpulnya di sana semua. Jadi yang menjadi pusat mungkin dari pusat perhatian Mas lebih ke harusnya ini bisa mundur, Mas ya. Bukan hanya Indonesia yang dipulangkan, tetapi turnamen ini bisa ditunda sementara ya, Mas. Iya, harusnya kan di swab ulang semua atau ya dihentikan ya. Kalau mau fairnya sih ya. Sebagai legenda, Mas, sebagai aktor yang pernah berkecimpung di All England, terutama juara 2 kali. Sesedih apa sih, Mas, melihat All England kan cabang turnamen yang sangat besar gitu, Mas. Dan Indonesia untuk pertama kali dipaksa pulang gitu. Terus, rasa gimana, Mas? Rasa sebagai Iya, sebagai atlet sih kalau kalah di dalam pertandingan sih kita masih bisa kita ambil pelajarannya ya. Jadi bisa latihan lagi atau terus memperbaiki kekurangan kita waktu pertandingan itu kan. Nah, ini kan enggak gitu loh. Mereka sudah persiapan baik, latihan, tahu-tahu kalahnya cuma diundurkan gitu. Itu kan lebih lebih sakit lah sebagai atlet sih. Jadi yang menjadi korban sebenarnya juga atlet kita ya, Mas ya. Jadi kalau Mas Haryanto sendiri merasa apa saja, Mas, yang menjadi dari atlet tuh ruginya di mana aja, Mas? Mungkin apakah mental juga kena, Mas, di situ? Poin segala ya. Poin ini kan Olimpiade udah dekat di bulan Juli dan Agustus. Nah, poin itu kan sangat menentukan untuk unggulan
Nah, kalau kita rankingnya bagus, unggulannya bagus, biasanya lawannya juga awal-awal juga lebih mudah lah gitu. Dibanding kita kalau nggak unggulan bisa dapat undian yang nggak bagus, ya ketemu lawan yang berat duluan gitu. Jadi kita bisa kehilangan poin Mas ya. Ya, Jadi yang karena All England mungkin kita bisa meraih poin sebanyak-banyaknya, jadinya kehilangan dan berdampak juga kepada Olimpiade ya Mas. ya ranking sih, dampaknya ke rankingnya, ranking Olimpiade, ranking dunianya gitu loh, buat unggulan atau seedingnya itu kan penting sekali buat pemain kita. Dari kacamata Mas Haryanto Arbi, sebenarnya kalau Indonesia tidak dipulangkan, sebenarnya bagaimana peluang Indonesia Mas di All England melihat line up yang kita turunkan ke sana seperti itu? Peluangnya sih besar ya, terutama di ganda putra ya, Kevin Gideon, terus Hendra Aksan, peluangnya juga besar sekali. Terus di tunggal putra juga masih 50-50, tapi ada peluang juga. Jadi memang dari Kevin, Sanjay, dan Marcus memang saya melihat di Instagram memang sangat terkejut Mas ya. Ya. Kalau dari Mas sendiri, Mas melihat para atlet di sosmed, apakah seperti apa Mas? Mereka meluapkan kegelisahan dan kesedihannya di sosmed. Mas melihat di situ Mas? Iya, lihat sih ya, tapi ya itu kan wajar sih menurut saya. Memang ya sebagai pemain kalau kalahnya nggak di pertandingan kan memang sakit ya. Masih wajar sih menurut saya. Tapi setelah ini kan sudah kejadian, lebih baik ya konsentrasi, latihan lagi yang untuk persiapan di Olimpik. Dari warganet juga lumayan besar ya Mas sikapnya kepada BWF, bahkan sampai ada campaign badminton black dan sebagainya. Menurut Mas Haryanto bagaimana Mas? Dari warganet kita harusnya seperti apa gitu Mas kepada BWF? Awal-awal sih bagus ya, karena buat dukungan para atlet kita. Saya juga apresiasi semua pencinta bulu tangkis yang terus di spot para pemain kita. Tapi setelah ada kejadian-kejadian yang kurang, sampai ada yang DM BWF ya gitu kan, kurang bagus juga ya buat kita. Apakah hal ini mempengaruhi persiapan atlet Mas? Mungkin kalau dari Mas kan memang sudah bertahun-tahun sebelumnya di Cipayung. Apakah ini mempengaruhi persiapan mereka Mas untuk menuju Olimpiade atau turnamen-turnamen lainnya? Ya awalnya sih memang ini ya, mungkin sedih kecewa kan campur lah ya. Tapi setelah pulang sih semoga sih sudah reda dan bisa konsentrasi lagi untuk kedepannya. Amin. Saya juga melihat Mas, mungkin teman-teman di sini yang nonton dari rumah juga melihat Mas Haryanto salah satu yang vokal Mas di media. Banyak yang wartawan yang bertanya kepada Mas Haryanto. Memang cukup banyak Mas yang nanya ke Mas Haryanto gitu. Ya lumayan. Karena memang berbicara All England memang tidak terlepas dari Mas Haryanto Arbi, 2 kali juara. Jujur saya masih sangat kecil saat itu Mas, saat ini duduk dengan Mas Haryanto. Menurut Mas Haryanto sendiri All England tuh apa sih Mas arti dari All England? All England kan sejarahnya panjang, dan dulu waktu di klub saya, seingat saya itu sebelum ada Olimpik ya, All England itu salah satu pertandingan yang sebagai pemain tuh pengennya itu bisa juara di sana gitu loh, kan memang sejarahnya juga gengsinya itu besar lah sebelum ada Olimpik ya. Dan mungkin ini juga jadi ajang beberapa atlet Mas ya. Kita bisa ingat mungkin Preven dan Debbie menjadi sangat terkenal karena juara All England 2016 lalu ya Mas. Dari Mas Haryanto Mas, kalau dari pemerintah dan dari federasi Mas, Menpora, KOI, dan PBSI, apakah sudah cukup Mas usaha mereka untuk mengirim surat kepada BWF dan akhirnya BWF meminta maaf melalui surat juga? Apakah cukup atau harusnya ada tindakan lebih lanjut Mas? Aduh, kalau itu saya kurang ini ya. Tapi kalau sudah minta maaf sih itu urusannya yang di atas ya. Tapi saya sih konsennya di para pemainnya ya. Setelah minta maaf, harusnya mereka juga udah konsentrasi lagi untuk pertandingan ke depan. Sudah move on lah Mas ya dari masalah ini. Selanjutnya Mas Haryanto, saya kalau berbicara Mas Haryanto masih ingin mengulik yang dari All England Mas 9394. Bisa flashback Mas, 9394 tuh perjalanan karir Mas seperti apa
di All England kali itu, Mas? Mungkin banyak teman-teman yang belum lahir mungkin. Ya, saya waktu itu pernah sekali ikut di umur berapa ya? Umur 18 atau 19 ya. Itu sudah pernah ikut. Jadi dari PB Jarum membiayai saya untuk ikut tandingan di All England. Dan di waktu itu tahun berapa ya? Tahun 90 atau aku tahu 89, saya agak lupa. Jadi hasilnya juga lumayan, bisa masuk di sampai 8 besar. Kalahnya juga sama Edi Kurniawan seniornya. Jadi masih lumayan ya waktu itu. Jadi umur 18 atau 19 gitu. Setelah itu nggak ikut lagi. Nah, 92 waktu itu masih nonton di televisi pas final. Jadi ya pengennya wah kapan nih bisa istilahnya bisa tampil dan juara gitu. Nah, 93-nya bisa masuk final dan juara. Dan begitu juga diulang di 94 ya, Mas? Ya. Harusnya 95 juga tuh. Sayang aja karena 95 itu kalau bisa menang kan 3 kali berturut-turut kan agak nggak gampang gitu. Hat-trick lah. Gitu, iya, agak nggak gampang kan. Jadi 95 itu yang bikin nyesel itu karena saya final sama Paul-Eric Lasers, ketua BWF sekarang. Sebelumnya saya sering menang memang. Dan di All England kan itu biasanya di bulan Maret ya. Dan di bulan Januari itu di Korea Master saya masih menang sama dia, masih jauh lah, poinnya juga menang jauh gitu loh. Makanya waktu final itu jadi lengah karena ya gitu teman-teman udah pasti menang lah ini gitu, jadi lengah, jadi nggak ada persiapan gitu. Waktu tahun 95 itu yang bikin kesel gitu loh. Harusnya kan bisa kalau ini karena rekornya juga bagus, sering menang, dan Januari juga masih menang tapi dengan poin yang jauh gitu. Jadi 95 Mas berhadapan dengan ketua BWF sekarang ya, Mas, presiden BWF. Jadi masih sering berhubungan, Mas? Udah enggak? Luar biasa. Jadi 93 itu turnamen Mas 93 turnamen perdana di timnas, Mas? Atau ya, maksudnya turnamen All England pertama di timnas kan 90 kan di betul. Jarum kan, di Jarum. 93 itu pertama di timnas. Cipayung langsung juara. Tapi kan masuk di pelatnasnya kan sudah 3 tahunan. Tapi di All England pertama. Betul. Apakah sudah ditargetkan oleh PBSI, Mas, atau sebenarnya Mas mungkin unggulan nomor berapa gitu, Mas? Sebelum berlaga gitu. Unggulannya lupa sih, tapi waktu 93 itu memang lagi pas puncak-puncaknya, lagi naiknya gitu. Jadi Januari saya juara di Taipei, Taiwan, langsung nyambung di Jepang, juara juga, langsung berturut-turut juara. Terus Koreanya nggak ikut, istirahat. Di bulan Maretnya itu All England. Berarti 1 tahun bisa berapa gelar tuh, Mas? Aduh, bisa lebih dari 5. Ya bisa. Bonusnya luar biasa, Mas. Yang 93, 94, 95 ya segituan. 3 tahun luar bonusnya luar biasa ya, Mas. Puncaknya 93, 95. 95. Banyak juaranya ya. Oke. Mas, kita bicara Mas Haryanto terkait dari saat Mas Haryanto masih kecil, Mas. Apakah memang sudah berkeinginan menjadi atlet bulu tangkis atau sebenarnya mau jadi usaha atau jadi apa gitu, Mas? Awalnya sih saya dari keluarga bulu tangkis ya, dari bapak ibu main bulu tangkis, terus kakak Astomo Arbi sama Edi Hartono, kan jaraknya memang agak jauh sama saya. Jadi dulu waktu tinggal di kampung main bulu tangkis bentar, karena waktu itu badannya sakit semua kalau habis latihan, jadi sempat stop. Pas stop itu ya main bola, main ini kan biasa di kampung kan banyaknya biasanya main bola ya, mana anak-anak gitu. Dan akhirnya karena ada keluarga bulu tangkis, akhirnya pindah ke bulu tangkis ya, Mas? Fokus ke sana. Itu momennya pas 94 ya, yang Astomo Arbi itu dianggap pahlawan Thomas Cup itu. Momennya di situ bahwa saya ngelihat bapak saya kan waktu itu nyambut di Semarang di bandara sampai nangis gitu loh, jadi terharu juga. Terus di situ jadi saya ada keinginan bahwa
kalau mau ngebahagiain orang tua ya salah satunya mesti juara nih di bulu tangkis gitu. Dan semua itu terpenuhi ya Mas. Ya, tapi pas saya juara bapak nggak lihat. Tapi waktu kata ibu ya, waktu kecil itu mulai dia malah bilang bahwa ini anak akan lebih bisa prestasinya lebih dari kakak-kakaknya, bilang gitu. Jadi bapak sudah punya feeling bahwa saya akan lebih bagus dibanding kakak saya. Luar biasa, dan ceritanya sangat menginspirasi. Siapa Mas sosok yang paling mendukung Mas Haryanto Arbi? Mungkin di sini juga bisa teman-teman junior kita ingin melihat gitu Mas. Siapa sosok yang mungkin Mas Haryanto di saat Mas Haryanto mulai bosan gitu, ada sosok mendukung ini Mas? Yang pertama pasti keluarga ya, ibu ya. Ibu yang sangat mendukung. Setelah itu klub PB Jarum, itu juga jasanya besar banget di dalam karir saya. Dan Mas Haryanto asli Kudus ya Mas? Ya, asli Kudus. Dan Jarum juga di Kudus. Iya, Jarum. Jadi memang sudah dilahirkan takdir seperti itu. Mas, saya penasaran Mas. Saya ke Kudus mungkin baru sekali, itu juga lewat aja gitu Mas. Sebenarnya Kudus itu memang kota bulu tangkis ya Mas? Karena memang Jarum di Kudus, dan juga memang Kudus tuh kalau di otak saya bulu tangkis gitu. Apakah memang ada budaya bulu tangkis Mas di Kudus? Ya, karena Jarumnya itu ya. Kalau PB Jarumnya, PB Jarum udah hampir 50 tahun. Jadi sudah berdarah daging gitu, iya. gitu. Orang juga taunya memang bulu tangkis ya Kudus dan PB Jarum. Oke. Selanjutnya Mas, saya ingin bertanya lagi tentang 100 watt Mas ya. Luar biasa. Jadi dari All England saya mau nanya ke 100 watt. Sebenarnya apa sih Mas 100 watt itu Mas? Mungkin banyak teman-teman yang milenial belum tahu nih. Taunya cuma Mas Taufik aja, tapi Mas Haryanto Arbinya pada belum lahir. Apa itu Mas? Guyonan aja waktu itu. Jadi waktu itu kan saya sarapan pagi sama Ardi B. Wiranata, teman sekamar. Guyonan, dia waktu itu malamnya itu kalah sama si Rashid. Ini kan di Malaysia Mas ya? Di Malaysia. Kalau di Malaysia kan dia apa ya sebutannya, kayak jago kandang yang enggak susah lah dikalahin di sana gitu. Nah, paginya sarapan, malamnya saya main sama si Rashid. Ketemu si Rashid. Terus sambil guyonan gitu bilang, smash kamu 5 watt sih. Nanti lihat nih malam ini 100 watt gitu. Nah, beneran malamnya saya menang. Besok paginya ditulisnya itu, karena di belakang kalau nggak salah ada wartawan yang dengar gitu. Jadi 100 wattnya sampai sekarang Mas. Watt, ya. Itu tahun berapa Mas di Malaysia tahun? Aduh, tahunnya lupa ya. Lupa. Dan sampai sekarang, dan mungkin banyak yang mengira itu memang sangat kencang sekali Mas ya. Bahkan sampai ada yang bilang semesa emas disetarakan dengan legenda kita Mas juga, Lim Swee King Mas. Apakah Mas sepakat Mas disejajarkan dengan kalau di Kudus memang dulu panutannya memang Lim Swee King ya. Lim Swee King kan juga dari Kudus asli juga sama. Dari di klub PB Jarum dulu juga gitu. Pokoknya itunya ya Lim Swee King. Kalau ngasih contoh gitu yang baik-baik pasti Lim Swee King lah ini. Kalau menurut saya ada beda sedikit ya. Kalau Lim Swee King tuh memang King Smash tuh kenceng banget memang smashannya. Kalau saya itu agak tajam, bukan kenceng tapi tajam. Mungkin itu bedanya. Kalau yang lain Mas, kalau tunggal-tunggal lain Mas, lebih kemana Mas? Mungkin sebenarnya lebih berbahaya kencang atau tajam sih Mas? Tajam harus saya. Susah ngomongnya, tapi ini ya beda-beda ini ya, beda apa? Kalau kayak Swee King kan main double juga bisa juga jadinya gitu loh. Pemain single yang main double-nya bagus dan bisa ikut pertandingan jarang sekali. Nah, tadi kan Mas juga ngomong double dan single. Kalau Mas Haryanto memang awalnya memang pengen di single atau diarahkan oleh pelatih Mas ke single? Semua dulu awalnya dari single semua gitu loh. Baru terakhir-terakhir ini aja kalau sudah kelihatan ini cara mainnya kok arahnya ke double, baru dilatih ke single. Kalau zaman saya dulu semua main single dulu. Kalau single mentok baru main double gitu. Sekarang jadi memang aja. Gengsinya memang pertama di single Mas ya. Sekarang sih hampir sama lah. Mas Haryanto, pertandingan yang paling mengesankan saat melawan siapa dan di mana Mas? Selain All England Mas, karena tadi kan sudah membahas All England.
Kelas balik ke ingatan Mas Arianto Harbi. 94 sih Thomas Cup. Karena ceritanya banyak di situ. Boleh Mas, kita bongkar di sini Mas. Masih panjang waktu kita. Iya, ceritanya banyak di situ. Karena ya jadi sangat berkesan menurut saya. Jadi Thomas Cup 94 itu kalau kita seingat saya nih ya. Jadi waktu sebelum ketemu kan kalau kita kan sudah tahu peta kekuatan tim-tim lain ya. Jadi kita di Tunggal Putra waktu itu pelatihnya almarhum Indra Gunawan sudah ngumpulin semua pemain. Jadi semua pemain tunggal dikumpulin, terus kita bahas satu-satu tuh kekuatan negara lain nih. Kayak Denmark tunggal satunya siapa. Nanti kita bahas semua jadi satu-satu kita bedah semua. Nanti kalau ketemu tim Denmark siapa yang turun, ketemu Malaysia siapa yang turun kayak gitu. Dari awal sudah diplot kayak gitu. Nah, skenario itu nggak berjalan baik. Jadi waktu lawan mana ya? Waktu itu lawan Korea saya. Jadi semifinal apa 18 saya lupa ya. Lawan Korea saya main karena waktu itu umur berapa ya? Umur 22 ya. Masih baru main di Bregu, main di Istora dengan penonton yang ribuan banyaknya itu. Karena saking semangatnya ya, baru-baru ikut Bergu, jadinya mainnya itu waktu itu karena penonton sukanya kan smash, nyemes terus saya. Jadi mainnya waktu itu nyemes aja, nggak ada strategi sama sekali. Jadi nyemes terus. Pertama jus kalah, kedua habis tenaganya habis kan nyemes terus, ya akhirnya kalah gitu loh. Waktu kalah itu finalnya ketemu Malaysia. Nah, kalau di Bregu biasanya seingat saya dulu di tim kita kalau tunggalnya ini empatnya kuat semua, biasanya kalau kalah pasti diistirahatkan. Karena nganggap mentalnya lagi turun kan, kalah. Jadi di Bregu nggak dimainkan gitu loh. Nah, waktu itu kan saya kalahnya di semifinal tuh. Nah, di final harusnya saya yang main kan gitu loh. Nah, jadi nggak sesuai skenario nih. Terus akhirnya pelatih sama waktu itu psikolognya Pak Singgih Gunarsa juga almarhum juga datang. Kita ngomong bertiga, terus ditanya ya macam-macam. Terus akhirnya kita nonton videonya itu, video waktu kalah itu gitu loh. Jadi kita pelajarin tuh, oh ya salahnya tuh di sini karena ngikutin penonton. Jadi nggak ada strategi gitu. Setelah dibahas gitu. Akhirnya ditanyain saya sama Pak Indra sama Prof Singgih, gimana kalau di final masih sanggup nggak kalau main lagi gitu. Nah di final itu kan saya kan tunggal kedua, tunggal pertamanya waktu itu Joko Supriyanto. Jadi kalau saya main di final saya harus naik ke tunggal pertama, Joko nggak main gitu loh. Nah tunggal pertama ini kan sangat menentukan kalau di Bergu sebagai pembuka jalan poin-poin selanjutnya. Biasanya kalau menang lebih enak lah, lebih lancar biasanya gitu loh. Kalau kalah kan masih ada partai yang lain sih, tapi biasanya kalau awalnya itu pembukaannya bagus, biasanya lancar. Mental para pemainnya Mas ya. Karena penting banget gitu loh. Nah waktu itu karena udah kalah itu cuma yang seingat saya nih Pak Indra sama Prof Singgih yang yakin, yang lain itu kelihatannya nggak setuju kalau saya main di final gitu. Ya gitu, akhirnya ya taruhannya ya gede sampai kakak saya pun waktu itu kakak saya kan si Edi Hartono sebagai cadangan di Thomas Cup ngasih tahu itu Pak Indra pelatih saya bilang jangan dimainin, saya tahu adik saya mentalnya kayak gimana kayak gitu. Tapi akhirnya main Mas ya? Main, ya kan waktu itu ditanyain lagi, saya bilang udah siap karena saya sama Rashid kan rekornya bagus, sering menang. Gitu loh. Nah, pelatih juga yang yakin. Satu shot itu Mas ya? Iya, ya sebelumnya sering ketemu di online juga pernah ketemu berapa kali lah. Kebanyakan sering menang memang. Terus pikir wah ini main di Istora lagi dengan dukungan ini asal nggak kayak kemarin saya yakin saya bisa menang gitu. Nah, akhirnya ya tetap diturunin. Ya itu kalau sampai saya kalah ya nggak tahu tuh pelatih sama psikolognya itu. Waduh. Dan itu tekanannya gede sekali luar biasa ya Mas ya? Wah, enggak luar biasa. Saya baru ngalamin setelah pertandingan itu menang, itu badan tuh kayak melayang, kayak terbang. Kayak gitu Mas ya?
kayak beban tuh udah hilang Iya, semua. iya, kayak beban yang berat di badan gitu langsung hilang semua. Kalau badan kayak ngelayang, kayak Iya. terbang gitu. Setelah menang itu jalan ke itu, waduh, lain lah. Saya baru sekali itu ngalamin kayak gitu. Itu Kayaknya nggak bisa lupa itu. jadi memang bener Mas ya, banyak atlet yang bilang main di Indonesia malah ada kalau atlet yang masih terbawa suasana memang malah menantangkan di situ Mas. Jadi semes ea gitu Mas. Kalau zaman dulu udah ada itu Mas kayak ea gitu Mas. Zaman dulu apa sih Mas ininya? Ya, teriak-teriak aja sih. Semes Banyak. gitu. Iya, smash ya. Iya macam-macam lah kalau dulu. Kalau dulu lebih sadis. Kalau Apa tuh, sekarang Mas? enggak. Iya kalau kita mainnya jelek atau apa, wah dimaki-maki. Lebih sadis dulu. Kalau sekarang kan dimaki-maki di sosmed ya Mas. Mas, aku masih penasaran Mas. Saat itu kan Mas menggeser Mas Joko Mas ya. Bagaimana Mas? Mungkin apakah Mas Joko sempat aduh, saya aja yang main gitu. Gimana sih Mas persaingan sehatnya Mas di sana? Biasanya kan karena memang dari awal kan sudah diputuskan kan. Oke. Nah, ya itu tadi saya bilang pelatih sama ininya yang tanggung jawab. Kalau sampai kalah, makanya kalau sampai kalah taruhannya gede sekali itu. Karena memang penampilannya Mas Joko waktu itu bagus sekali. Nanti Mas lihat kalau di YouTube-nya ada itu komentarnya Mas Ijo kan juga dia juga kaget gitu kok. Kenapa saya yang diturunkan gitu. Itu jadi pertarungan juga buat pelatih dan psikolog Mas ya. Iya, Saat itu. pasti. Mas, itu kan dari sisi dalam lapangan Mas. Kalau dari sisi luar lapangan Mas, apakah ada pertandingan-pertandingan yang mungkin mengesankan Mas bagi Mas Haryanto Arbi? Yang sampai sekarang nih, waduh belum nggak bisa dilupain nih Mas. Mungkin apakah di luar negeri ada sesuatu yang di luar dugaan gitu Mas? Apa ya, lupa. Nggak ini sih. Cuma waktu saya ingat waktu itu kan saya kalau di luar negeri biasanya tidur sama pelatih, sama Pak Indra Gunawan sama Bung Permadi. Kadang bertiga gitu loh. Waktu itu di Taiwan kan juara tuh 93. Terus nyambung di Jepang. Di Jepang ya biasa lah kalau sebelum tidur kan ngobrolnya sampai pagi. Dia bilang, "Wah, kamu ini bisa juara lagi loh di Jepang," bilang gitu. Mana? Wah, nggak mungkin. Dia ngobrol dibahas terus tuh malam kan. Besok paginya telat bangun. Telat bangun di Jepang kan tahu sendiri kalau ada bus pemain kan disediain tuh. Kalau jamnya lebih dari semenit atau 2 menit pasti ditinggal. Iya, Jepang ya. Iya, wah saya udah bangun telat, belum sarapan, beli makanan cepet-cepet, makan di mana di mobil. Akhirnya baik ada panitianya, kan nggak tahu saya naik taksi naik apa, bingung gitu loh. Sama panitianya baik juga. Akhirnya saya diantar naik mobil dia gitu. Wah itu kalau di WO kan terus juga tuh. Tapi akhirnya malah juara juga. Juara itu tahun berapa? 93. Itu apa Mas? Turnamen Jepang Open. Jepang Open. Itu Mas tidur sama pelatih Mas? Enggak, di mana-mana juga sering saya. Oh, iya maksudnya itu enggak ini Mas, enggak namanya atlet kan kalau saya tahu mungkin baca-baca di itu malah malu gitu Mas tahu. Enggak lah, gitu sama pelatih. Sudah ini ya kok udah dianggap kayak orang tua sendiri. Orang tua sendiri ya. Mas, kalau seandainya kita berbicara tunggal putra saat ini Mas. Menurut Mas sebenarnya siapa sih Mas yang memenuhi ekspektasi Mas? Kita kan ada Anthony Ginting, ada Jonathan Christie. Ya. Mas melihatnya siapa Mas? Jonathan sama Anthony bagus ya. Cuma memang kadang kan belum ketemu apa kayak ini ya, ketemu kayak permainnya yang pas gitu loh. Memang kadang bagus sekali, kadang enggak, memang belum stabil sih. Tapi arah ke sana sih kalau lihat cara mainnya sih bagus dua-duanya. Tapi saya ingin bertanya nih Mas, penasaran, kenapa sih Mas kita di tunggal putra atau tunggal putri tidak secemerlang saat ini dengan gandanya Mas? Menurut Mas apa yang membuat perbedaan dibanding mungkin yang zaman Mas Haryanto gitu Mas? Tapi di mana-mana memang gitu sih ya. Negara lain juga sama. Di Cina setelah setelah waktu itu zamannya Yang apa kan hilang terus naik lagi. Itu. Jadi memang ini berlaku gitu. Untuk seluruh dunia Mas. Ya hampir gitu. Cuma ya mungkin kita yang perlu perlu diperhatikan ya setelah ini kita harusnya menyiapkan yang di bawah itu secepatnya gitu loh. Ngasih kesempatan mereka untuk tanding secepatnya. Untuk bisa ngejar yang kayak Anthony kayak Ginting sama Jonathan gitu. Di bawah lapis bawahnya kan sekarang belum gitu kelihatan banyak tapi belum gitu menonjol kan. Nah, yang itu kan harusnya lebih banyak dikasih kesempatan juga untuk terus bertanding gitu.
Mas kalau ada lorong waktu nih Mas, mengulang zaman dulu, Mas pengen bermain lagi lawan siapa Mas? Di laga apa Mas? Kalau seandainya kita berbicara, wah kita putar waktu nih, mau lawan siapa lagi Mas? Andai-andai ya. Andai-andai kita berandai-andai. Ya itu All England 93 sama Olimpiade. Karena saya yakin harusnya bisa menang gitu. Andai bisa dipertemukan lagi Mas. Iya. Mas Arianto, kalau misalnya kita nanya perbedaan atlet zaman dulu dengan sekarang Mas, apa Mas perbedaannya Mas? Apa ya? Biasanya Bulu iya, tangkisnya. bulu Ya tangkisnya. kan skornya udah beda. Dulu 15 sekarang 21. Jadi dari fisik sebenarnya kuatan zaman dulu Mas. Ya, dibilang biasanya kalau yang 15 ini Asia ya lebih mendominasi ya, Oke. karena lebih banyak fisik kan. Kalau sekarang 21 jadi berimbang semua gitu. Oke, makanya Jadi zaman dulu mungkin Asia sangat mendominasi ya Iya, Mas. kalau dulu kira-kira mungkin kalau unggulan itu susah banget dikalahin sama non unggulan gitu. Kalau dari Ranking kalau sekarang kan unggulan bisa kalah juga sama yang non unggulan. kalau dari sisi bonus Mas, menurut Mas, apakah jauh atau sebenarnya memang badminton sudah sangat terjamin nih Mas dari zaman dulu hingga sekarang Mas? Kalau bonus ya jauh lah. Sekarang Pak Jokowi kan sebelum keringat kering sudah dibayar. Zaman dulu Mas? Gede lagi. Kalau dulu kita kan dapatnya asuransi 25 tahun yang baru bisa diambil. Terus sekarang udah bisa diambil nih Mas. Hah? Sekarang udah bisa diambil. Nggak tahu dah. Sebelum dulu apa ya gitulah. Asuransi dapatnya. Mas, kalau bicara dengan badminton, sebenarnya kalau dari Mas kan sering bertemu dengan penonton, dengan apa yang membuat badminton di Indonesia merajalela Mas? Dari supporternya, dari atletnya, kita nggak pernah habis. Mungkin juga bisa ditiru oleh cabur-cabur lainnya, sepak bola mungkin, basket gitu Mas. Ya karena prestasi ya satu pasti kan. Terus bulu tangkis Indonesia kan memang disegani di dunia ya. Ya istilahnya kalau sepak bola ya kayak berhasil lah. Jadi semua juga ngelihatnya kan ke Indonesia, sampai pelatih mantan pemain kita itu ngelatih di luar negeri itu banyak sekali gitu loh. Mas Rianto ada kepikiran jadi pelatih Mas? Maksudnya untuk timnas mungkin atau ke luar negeri Belum. gitu Mas? Atau memang Kalau ke luar negeri udah nggak, waktu zaman dulu sebelum pensiun ada tawaran tapi kan nggak mau. Jadi kalau di luar sih enggak. di sisi lain, berarti kalau di Indonesia masih mungkin ya Mas? Mas tentang Enggak lah. flag power Mas, Nah. juga bisa jadi pelajaran buat para atlet kita Mas. Jadi habis sukses di dalam lapangan, di luar lapangan Mas Arianto bergerak di bidang bisnis juga. Bagaimana Mas flag power saat ini Mas? Pandemi seperti apa Mas? Ya masih lumayan. Masih lumayan. Masih lumayan. Ya semua karyawan nggak ada yang dirumahkan, masih jalan. Bonus juga masih jalan. Masih oke lah. Jadi masih sangat-sangat terjamin ya Mas? Ya masih. Apakah ada kalimat pesan Mas untuk PBSI dan para atlet junior Mas Arianto untuk kedepannya tetap lebih sukses dan apa gitu Mas? Ya kalau buat ini buat mesti diperhatiin lah yang tadi saya bilang yang junior-juniornya mesti sudah disiapkan benar-benar gitu untuk nanti takutnya kosong lagi setelah Ginting sama Jonathan yang kosong, itu mesti benar-benar disiapin. Lapis keduanya itu udah mesti harus dikasih kesempatan untuk bertanding keluar. Dengan kepengurusan baru Mas yakin Mas? Ya kan PBSI masih baru ya, masih belum kelihatan sih, tapi mudah-mudahan sih kedepannya akan bagus lah. Mas Arianto, terima kasih tadi sudah kita berbincang-bincang jauh banget tadi All England dan karir Mas Arianto. Sekarang saya mau ngerjain Mas Arianto lagi. Ada pertanyaan unik di sini Mas. Nama di segmen taring Mas, tanya ringan. Jadi sudah disiapkan oleh Akurasi TV, ada beberapa pertanyaan. Jadi regulasinya adalah Mas Arianto jawab cepat Mas ya. 0,2 detik. Habis itu pakai alasannya. Siap Mas Arianto? Ya. Pertama Mas, teman paling dekat di Platnas PBSI Mas. ADBW dulu. Kenapa Mas? Ya sering ini aja, sering sharing, terus kalau pertandingan kan sering tidur bareng. Pernah berantem gak sih Mas sama teman-teman bulu tangkis? Karena kan bulu tangkis kan beda sama cabur lainnya, maksudnya kan ketemu terus setiap hari gitu Mas. Pernah gak sih Mas kayak berantem gitu? Berantem dalam arti positif Mas ya?
gengsi atau apa gitu Mas? Enggak sih, Nggak pernah. enggak. Cuma ya kalau pertandingan kan dulu kalau sama-sama pemain kan agak ada apa lah, apalagi saya junior ya waktu itu, sama agak sungkan gitu loh. Tapi jadinya kadang kan kalau sendiri kan dulu kalau mau wah so gitu nggak enak gitu loh gitu aja. Oke Mas. Selanjutnya Mas, momen paling iseng Mas Arianto di Platnas, paling jahil Mas Arianto ngapain? Apa ya, nggak ada sih, cuma dulu ingatnya ya itu saya pernah pemain tunggal yang sering nantangin pemain ganda untuk main ganda. Nah, saya gitu loh salah satunya waktu itu ya. Jadi waktu itu pernah dari jam 8 pagi latihan main ganda ya. Ada Pak Christian juga diadu sama pemain-pemain bukan level yang pertamanya lah. Itu jam 8 pagi sampai jam 3 sore non-stop. Non-stop gantian, satu lapangan doang gitu, taruhan terus main terus sampai jam 3 kan biasanya kalau latihan kan cuma jam 8 sampai jam 11, jam 12 sudah stop. Ini nyambung terus sampai jam 3 sore. Mas Arianto sama siapa tuh Mas? Pasangannya? Ganti-ganti, mau Ganti-ganti. siapa aja ya. Berani nggak nih tarung diadu? Berani. Taruhannya ya, apa tuh Mas pas itu? Waktu itu taruhan apa ya? Taruhan minum iya, taruhan uang iya. Iseng-isengan lah Mas ya. Iya. Baik Mas, selanjutnya. Saat libur latihan zaman dulu Mas, paling sering makan apa sih Mas? Makan yang pas lagi di mes nggak boleh, tapi Mas iseng-iseng nih makan gitu. Soto. Soto, maksudnya soto ya Mas ya? Iya. Kudus. Kudus. Luar biasa. Selanjutnya Mas, ritual sebelum pertandingan apa Mas? Berdoa biasa. Ada sugesti nggak Mas? Kayak misalnya harus ikat sepatunya bagaimana atau? Nggak ada. Tapi biasanya berdoa sudah ada keyakinan sendiri. Selanjutnya Mas, barang yang pasti dibawa ke venue pertandingan. Maksudnya barang yang selain raket Mas ya. Apakah ada barang khusus yang dibawa ke venue? Nggak ada. Tapi ya biasanya kan gitu. Kalau pertandingan kan bawa raket 9. Terus baju, kaos kaki penting sekali karena saya biasanya setengah set kalau mandi yang hawanya panas langsung ganti kaos kaki. Keringatnya banyak soalnya. Raket 9 Mas? Iya 9. Boleh bagi satu Mas nanti. Sosok yang kali pertama Mas hubungin saat menang siapa Mas? Siapa ya? Paling ibu ya. Biasanya ibu. Zaman itu belum ada handphone Mas ya? Nggak. Jadi sulit juga menghubungi. Iya. Selanjutnya Mas, kekalahan paling menyakitkan saat melawan siapa? Ya itu di All England sama di Olympic. Lawannya sama, Paul Eric. Venue badminton di luar negeri yang paling mengesankan? All England 93. Waktu itu main di Wembley ya, Wembley Arena. Kalau sekarang kan sudah pindah di Birmingham. Sejak 94. Jadi saya pernah juara di Wembley, pernah juara di Birmingham. Kalau 93 itu di Wembley itu lain gitu terus kayak apa ya, suasananya tuh dingin, gelap. Terus kalau kita final itu ada satu lampu yang nyorot kita jalan gitu. Suasananya lain sih menurut saya. Kayak angker gitu. Memang lain lah. Angker buat tim tamu Mas? Enggak, angkernya itu kayak tenang, senyap, dingin kayak gitu. Jadi memang lain ya menurut saya sih. Lebih enak di mana Mas? Kayak ya mungkin karena sejarahnya itu ya. Kan dulu di Wembley awalnya. Lebih enak di mana Mas sebenarnya kalau main di Birmingham atau di Wembley Mas? Sama aja sih. Sama aja. Tapi suasana yang apa? Yang lain itu ya gitu, ada lampu yang disorot datang dari awal gitu pas final sampai ke lapangan. Terus gelap sekali, cuma court lapangannya aja yang terang. Terus kalau zaman dulu kan kalau di kita kan boleh teriak-teriak, tapi di sana kan nggak boleh. Jadi kalau mati baru tepuk tangan. Di sana nggak ada Mas ya? Smash. Sekarang ada, udah. Iya. Orang Indonesia, orang Asia aja. Kalau dulu kan nggak boleh. Mas, perasaan saat menyanyikan lagu Indonesia Raya apa sih Mas? Ya apa ya, bangga, ada terharunya pasti gitu. Karena kan biasanya dulu SD kan kita nyanyiin lagu Indonesia Raya. Nah ini bisa benar-benar bisa benar-benar mengibarkan merah putih kan. Di luar kan benar-benar jadi terharu. Baik Mas, sekarang saya punya papan. Saya minta Mas untuk menulis nama-nama terbaik di masing-masing sektor kita Mas ya. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran.
Dipersilahkan Mas. Wah, ini bukannya ini ya, tapi karena banyak, Iya, tapi nggak apa-apa ya. nggak apa-apa Mas. Salah satunya. Perdana kita minta Mas Haryanto mengungkapkan pemain terbaik pilihannya hanya di Akurasi TV. Baik Mas, saya bacakan Mas yang Karena sebutkan Mas banyak, ya. Oh, Indonesia kan banyak, jadi bisa Mas jelaskan Mas ke kamera yang di Eh, tengah Mas, ah, kenapa memilih para legenda itu Mas? oh ya, Pertama karena dari Lim Soo King kan memang apa panutan kita di klub juga, idola lah hmm, untuk tunggal putra ya. baik Mas. Kalau ganda putra saya pilih Edi Hartono, Rudi Gunawan. Karena kalau Edi Hartono mainnya kan pukulannya banyak yang aneh-aneh. Kalau tunggal putrinya Susanti pasti. Terus ganda putrinya saya pilih Lili Tampi Finarse. Kenapa? Karena dulu awalnya biasa-biasa gitu. Setelah ditangani Om Tong jadi luar biasa. Terus mix double-nya Liliana Nasir sama Tantowi Ahmad. Mas, pasti. itu luar biasa Mas. Iya, pasti. Baik Mas. Mungkin bisa dilihatkan ke kamera Mas, tulisannya Mas. Ya nggak apa-apa Mas. Wah, ini tulisan, nanti kita langsung figura lagi nih. Baik Mas, selanjutnya. Salah tulisannya. Sebelum ini Mas, saya punya foto. Nanti Mas tanda tangani Mas. Boleh. Wih, ini foto legenda banget nih. Tahun 94, Mas juara All England. Ceritakan Mas, ini di Birmingham berarti Mas ya? Iya, di Birmingham. Ini momen apa Mas? Mungkin Mas bisa ceritakan. Ya, ini karena yang bikin kita bangga kan empat-empatnya semifinal dari Indonesia. Jadi waktu itu finalnya saya sama Ardi, semifinalnya si Alan sama siapa ya, Hermawan kalau nggak salah. All Indonesia semifinal Iya. berarti. Baik Mas, ditandatangani Mas buat kenang-kenangan Akurasi TV. Wah, baik Mas, terima kasih Mas sudah ditandatangan Mas, bisa ditunjukkan ke kamera Mas. Mahal banget nih gambarnya nih. Oke. Sekian Mas Haryanto, terima kasih banyak, kita sudah berbincang banyak hingga bermain game sama Mas Haryanto. Semoga kita berdua yang terbaik Mas ya untuk badminton Indonesia. Terima kasih sama-sama. Sampai jumpa Mas Haryanto. Terima kasih.